ya. Ustadz, bagaimana cara menyatukan visi suami dan istri, Ustadz? Oke. Ya. Yang terjadi sebenarnya gini, kalau misi idealnya, misi itu ngikut suami, itu idealnya. Misi istri itu ngikutin suami. Lalu istri nanti come up dengan bakatnya, memberikan solusi pada misi suaminya. Gitu ya. Lalu misi suaminya bidang pertanian. Suaminya itu seorang teknolog ya, mungkin dia bikin solusi peternakan yang ramah lingkungan misalnya. Karena istrinya seorang akuntansi misalnya, dia masuk memberikan bagaimana manajemen keuangan peternakan gitu ya, pada bidang perjuangan suaminya gitu ya. Kalau misalnya tertarik ekonomi, bisa aja nanti misinya agak di-extend gitu ya. Misalnya tadi peternakan atau pertanian di-extend menjadi perekonomian umat misalnya, bisa aja itu namanya disinergikan gitu ya. Tapi kalau sebaiknya memang istri ikut suami, itu idealnya gitu ya. Atau setidaknya extend, jadi melengkapi lah. Yang kedua, setengah ideal adalah suami punya misi, istri punya misi, kemudian dikolaborasi. Ya, saya temukan beberapa pasangan modern yang begitu ya. Suaminya bergerak di teknologi, istrinya bergerak di kemanusiaan, relawan gitu ya. Begitu menikah, ya mereka ada dipadukan tuh misinya. Tadinya misi suaminya membantu para pemuda untuk melek literate teknologi, istrinya tuh membangun sistem untuk kemanusiaan gitu ya, membantu kemanusiaan. Akhirnya digabung tuh, suaminya bikin aplikasi kemanusiaan gitu ya, untuk menolong para pemuda dan duafa misalnya. Itu dipadukan. Itu nggak ada masalah kan? Itu setengah ideal. Yang tidak ideal biasanya suami nggak punya misi, istri punya misi. Itu agak nggak ideal tuh. Dan biasanya yang terjadi adalah suaminya arogan gitu ya, nggak mau ikut, atau suami ikut istri. Tapi ini nggak ideal gitu. Saya lihat ada seorang ibu di Tangerang, istrinya tuh misinya tuh tentang gentle birth, ya, bagaimana ibu-ibu bisa melahirkan dengan fitrah, dengan alami gitu, ya, ibunya. Suaminya tuh orang IT gitu ya. Ini kisah nyata nih, mungkin ada yang dengar kan. Suaminya orang IT, tapi suaminya ini cari uang begitu ya, untuk mensupport perjuangan istrinya. Dan lama-kelamaan kemudian suaminya ikutan gitu. Jadi sering lebih banyak ngomong tentang gentle birth di kantor. Jadi di kantor suaminya disebut dengan Pak Bidan, bukan Pak IT. Saya bilang kalau begitu ceritanya, ya udah, kalau gitu Bunda, saya bilang, Bunda serahkan aja misi Bunda pada suami. Kan adabnya begitu kan, biar suami di depan, Bunda di belakang. Ya ini kelihatannya kasihan banget sih ya, nggak punya misi ya, udah pakai misi Bunda aja ya, gitu ya. Nanti Bunda support di belakang, karena adabnya kan istri harus di belakang gitu ya. Ayah yang berjuang di depan, ayah bisa banyak belajar, karena Bunda lihat ayah suka nih. Nah itu jauh lebih beradab ya, daripada istri jalan sendiri, suami jalan sendiri kan. Nah gitu, atau suami cuma cuma disuruh cari uang gitu ya. Udah ayah cari kerja aja, Bunda jalan dengan misi Bunda gitu. Itu pada sebuah titik saya lihat ini akan rapuh juga, bisa bercerai nanti gitu ya, karena masing-masing asik. Termasuk tadi ya, masing-masing punya misi, nggak pernah bisa sinergi, akhirnya jalan masing-masing. Ketika jalan masing-masing ini cikal bakalnya berpisah. Itu saya temukan di beberapa keluarga ya. Karena masing-masing asik, kemudian lupa, kemudian saling komplain gitu ya. Ya udah pasti kan, karena beda roadmap gitu kan, beda roadmap. Jadi pernikahan itu sebenarnya biar kita bisa memadukan peta jalan kita menuju Allah gitu kan, agar bisa bergandeng tangan. Kayak Bu Ainun kan dokter ya, tapi kemudian kan nggak praktek kan, nggak praktek. Dokternya itu dipakai buat merawat Ilham sama Torik, sepakat nggak? Buat merawat Habib. Bahkan Bu Ainun tadi sakit nggak ada yang tahu kan, sampai udah stadium parah baru ketahuan, karena memang dia sibuk merawat suami dan anaknya. Dihabiskan waktu-waktunya itu untuk mendukung perjuangan Pak Habibie dalam bidang teknologi begitu ya. Nah, maka kemudian Bu Ainun sakit pun nggak ketahuan gitu ya. Karena memang dia caring, ya, bakat dokter itu caring, merawat orang gitu ya. Nah, jadi digunakan, dia nggak praktek tapi digunakan untuk merawat anaknya dan mendidik, melanjutkan perjuangan. Jadi bagi para ibu itu ya, gitu. Idealnya memang ayah ikut ayah gitu, tapi setengah idealnya sinergi. Yang tidak ideal tadi kalau istri yang punya. Yang paling parah kalau dua-duanya nggak punya. Itu parah. Itu harus diupayakan gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Masya Allah.